Di dalam sebuah kamp penebang kayu, jauh di dalam hutan Amazon, Carlos sedang asyik bercerita dengan teman-temannya, sesama para penebang kayu. Pekerjaan untuk musim ini sudah selesai, kayu-kayu sudah siap diangkut menuju ke kota dan besok mereka semua dapat kembali ke kota dan menikmati liburan selama musim penghujan tiba. Para pekerja senior bercerita mengenai keluarga mereka yang dirindukan, tak sabar untuk menemui anak dan istri mereka. Sedangkan para pemuda yang sudah memiliki kekasih, menceritakan tentang pasangan mereka yang cantik jelita, yang sudah menunggu kepulangan mereka selama berbulan-bulan. Bahkan salah satu dari para pemuda, akan segera melangsungkan pesta pernikahan, sesampainya ia kembali ke kota asalnya. Sang pemuda memang bekerja keras demi mengumpulkan modal untuk segera berumah tangga. Kawan-kawannya semua menggodanya, begitu muda namun sudah siap untuk terikat dan berumah tangga. Mereka punya rencana panjang untuk bertemu dengan keluarga, sahabat dan kekasih mereka, hanya Carlos yang memiliki rencana berbeda. Walaupun sudah menginjak usia hampir 40 tahun, Carlos masih terlihat sangat gagah dan tampan. Dengan tubuh tinggi dan berotot, ia membuat kagum orang yang memandangnya dan membuat banyak perempuan menahan nafas. Sudah banyak perempuan dari berbagai kalangan yang berusaha menarik hatinya, namun Carlos tidak mau terikat pada satu perempuan. Sudah banyak perempuan yang patah hati, berusaha menundukkan Carlos. Dari janda, gadis, turis bahkan sampai istri orang lain berusaha mendapatkannya, namun Carlos mencampakkan mereka ketika ia sudah bosan dan mencari perempuan yang baru. Bahkan ia pernah berhubungan dengan istri dari mandor pertanian tempatnya dulu bekerja. Suaminya yang mengetahui perselingkuhan Carlos mengamuk dan hendak menghabisi Carlos. Itu sebabnya ia kini bekerja di dalam penebangan kayu yang terpencil, menyembunyikan diri sampai situasi aman untuknya kembali ke peradaban. Semua rekannya di kamp penebangan sudah mendengar kisah Carlos, yang ia ceritakan dengan gembira. Namun mereka tidak dapat kesal dengan pria playboy ini, karena Carlos sangat ramah, riang dan simpatik. Ia bekerja dengan rajin dan sering membantu rekan-rekannya. Carlos juga sangat kuat dan dapat menandingi kekuatan 3 orang dengan mudah. Jadi walaupun rekan-rekan kerjanya tidak akan membiarkan Carlos dekat dengan anggota keluarga mereka yang perempuan, ia memiliki banyak teman di kamp penebangan itu. Para penebang mengobrol sambil menikmati makanan dan minuman. Karena kamp akan ditutup selama musim hujan, mereka harus menghabiskan stok mereka di sini, daripada repot membawanya kembali. Oleh sebab itu, pada malam ini mereka berpesta, dan minuman mengalir deras dalam suasana ceria. Carlos yang sedang merasa gembira, berteriak dengan keras, akhirnya ia dapat lagi bertemu dengan perempuan. Kalau bisa, ia ingin ada seorang perempuan yang menemaninya sekarang, ucapnya sambil tertawa keras. Kawan-kawannya yang mendengar ucapan Carlos segera terdiam, wajah mereka terlihat pucat dan gugup. Martin, salah satu pekerja yang dituakan di kamp penebangan, menghampiri Carlos dan dengan perlahan berkata, "Jangan sembarang berkata seperti itu, Carlos." Carlos masih tersenyum lebar, namun ia menyadari ucapannya membuat kawan-kawannya tidak nyaman. Ia tersenyum dan meminta maaf kepada mereka. Ia berpikir dalam hati, rupanya mereka semua masih percaya dengan dongeng.
Carlos yang memang anak kota tidak terlalu percaya dengan hal-hal tabu, namun banyak rekannya yang percaya. Kawan-kawan Carlos tersenyum gugup, dan melanjutkan mengobrol lagi, meskipun tidak semeriah sebelumnya. Akhirnya satu persatu kawan Carlos memutuskan untuk pergi tidur. Hanya tinggal beberapa yang masih duduk di depan api unggun, namun mereka juga tidak dalam kondisi sepenuhnya sadar. Carlos yang masih merasa cukup segar, memutuskan untuk berjalan melihat kondisi camp. Semua barang bawaannya sudah dikemas dan tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Sambil bersenandung Carlos berpikir, ia akan merindukan tempat ini dan teman-temannya. Ia tidak menyangka, ia akan menemukan teman-teman yang baik di tempat terpencil ini. Mereka adalah orang-orang yang baik. Jangan sampai aku berurusan dengan perempuan di keluarga mereka, jika tidak, kampak akan mengayun di atas tubuhku. Pikirnya sambil tersenyum. Carlos sudah melihat para pria di sini tangguh, ia tidak mau sampai menjadi musuh mereka, seperti yang terjadi dengan di tempat kerjanya yang sebelumnya. Tempat ini sebenarnya cukup baik, sayang tidak ada perempuan di sini, kembali Carlos bergumam. Ia heran kenapa kawan-kawannya, para pria tangguh, masih takut dengan hal-hal tabu di dunia modern ini. Walaupun aku berucap sembarangan, tidak mungkin ada perempuan di sini. Namun belum selesai Carlos berpikir dalam hati, ia melihat pemandangan yang tidak masuk akal. Ia melihat seorang perempuan dengan tenang bernyanyi di jalan setapak di pinggir camp. Carlos perlahan menghampiri sang perempuan yang tengah bersenandung itu. Sebagai seorang playboy yang sudah sangat berpengalaman menghadapi puluhan bahkan mungkin ratusan aneka perempuan dengan berbagai macam latar belakang, Carlos dapat dengan langsung mengenali perempuan ini adalah tipe yang mudah didekati. Dari pakaiannya yang mengundang perhatian lawan jenis, parfum dan perhiasan yang digunakan, tampak jelas ini adalah seorang perempuan yang suka menggoda lawan jenis. Boleh dikatakan setipe dengan Carlos sendiri. Dengan percaya diri, Carlos perlahan menghampiri. Perempuan itu awalnya terkejut mendengar kemunculan Carlos. Namun melihat Carlos yang kekar dan penuh percaya diri, perempuan itu mulai menebar senyum mempesona. Perlahan ia membalikkan badan dan berjalan masuk ke hutan, sambil menengok ke belakang, melihat apakah Carlos mengikutinya. Ah, dia berusaha jual mahal, sambil mengajakku ke tempat yang lebih sepi, pikir Carlos. Ia sudah hafal dalam permainan seperti ini dan juga sangat mahir dalam memainkannya. Ia terus berjalan tanpa langkah terburu-buru, sambil terus memandang perempuan itu yang memang sangat mempesona. Perempuan itu terus berjalan dengan sesekali menengok ke belakang, tersenyum manis ke arah Carlos dan berjalan sambil menari, meliupkan tubuhnya dengan gerakan yang sensasional dan menggoda ke arah Carlos. Keduanya akhirnya tiba di sebuah tempat di dalam hutan, yang disinari dengan cahaya rembulan. Perempuan itu berhenti di tengah-tengah dan diam tidak bergerak. Carlos dengan percaya diri mendekati dan perlahan perempuan itu membalikkan badan. Carlos masih tersenyum lebar sampai ia memperhatikan bahwa sekarang perempuan itu kehilangan sebelah kakinya, di mana darah mengucur dengan deras. Dengan terkejut Carlos terjatuh ke belakang, ia berusaha bangkit dan melarikan diri, namun tubuhnya yang kekar dan kuat sekarang terasa lemas dan teror melanda dirinya.
Perempuan itu sekarang menunjukkan wajah seram dengan ekspresi dingin. Ia melompat di kakinya yang tinggal sebelah dan sekarang tampak menyerupai kaki sapi. Kedua tangannya yang berkuku tajam meraih pundak Carlos dan mengangkatnya ke udara. Carlos cuma sempat berpikir satu kata, "La Patasola," sebelum perempuan itu menggigit leher Carlos dan mulai menghisap darahnya. Carlos berusaha menjerit kesakitan namun kerongkongannya penuh dengan darah. Keesokan harinya, kawan-kawan Carlos mencarinya sampai siang hari, namun mereka hanya menemukan sobekan kemajanya yang kotor dengan noda merah. Kawan-kawannya, terutama pekerja senior, paham apa yang terjadi pada Carlos. Mereka tidak dapat berbuat banyak, selain segera meninggalkan hutan itu dan kembali ke kota. Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam Shade Story. La Patasola adalah makhluk legenda dari negara-negara Amerika Latin di benua Amerika Selatan. Makhluk ini dianggap semacam iblis perempuan yang memikat para pria dan menghisap darah mereka, lalu memangsa dagingnya. Makhluk ini serupa dengan legenda sukubus atau vampir. Ada berbagai latar belakang mengenai asal-usul La Patasola, biasanya menggambarkan ia sebagai perempuan yang berkepribadian buruk, tidak setia, pemarah dan berbagai sifat negatif lainnya. Salah satu cerita menceritakan ia adalah seorang perempuan kejam yang membunuh putranya sendiri, sehingga ia diasingkan ke hutan. Sedangkan cerita lain mengatakan ia adalah seorang perempuan penggoda, namun memiliki sifat yang sangat kejam, baik kepada pria dan wanita. Perilakunya membuat para musuhnya geram, memutilasi salah satu kakinya dan melemparkannya ke dalam api unggun. Perempuan ini akhirnya meninggal, karena cederanya yang parah, namun ia sekarang menjadi roh yang menghantui hutan dan daerah pegunungan terpencil. Cerita asal lainnya mengatakan, ia adalah seorang istri yang licik dan manipulatif yang berselingkuh dari pasangannya sendiri dengan majikan pasangan tersebut. Setelah mengetahui perselingkuhannya, suami yang cemburu itu membunuh dia dan pria selingkuhannya. Dia meninggal, tetapi jiwanya tetap berada dalam tubuhnya yang tinggal berkaki sebelah. Patasola akan tampil sebagai wanita yang mempesona, dan memikat korban laki-lakinya ke hutan belantara, sebelum berubah menjadi monster berkaki satu. Penampilan iblis ini, sering digambarkan hanya memiliki satu payudara, mata melotot, taring seperti kucing, hidung bengkok, bibir besar, dan rambut kusut. Patasola diyakini oleh beberapa orang sebagai perwujudan dari roh alam, itulah sebabnya dia menyerang manusia. Sangat tidak kenal ampun terhadap hewan penghuni hutan dan tidak menyadari telah melanggar wilayah yang dilindunginya. Konon wilayah Patasola berada di dekat pegunungan, hutan yang masih perawan dan belum terjamah, serta daerah terpencil lainnya. Demikian cerita kita pada hari ini tentang La Patasola, sesosok makhluk legenda dari Amerika Selatan. Bagi yang belum bergabung dengan Shade Story, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan saksikan aneka cerita dan video dari kami. Dan jika para penonton menyukai cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan share. Terima kasih sudah menyaksikan Shade Story. Sampai jumpa di video selanjutnya.